Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Amiruddin SPDI MBDI, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Nadila Sastika dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian pendidik. Adapun pengertian pendidik apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi sebagaimana yang dijelaskan oleh W.J.S. Purwadarminta, yaitu orang yang mendidik. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan teacher, yang diartikan guru atau pengajar, atau tutor, yang berarti guru pribadi atau privat. Dalam bahasa Arab disebut ustazah, ustadz, mudarris, mu'alim, mu'adib. Selanjutnya dalam bahasa Arab juga kata ustadz adalah jamak dari kata asatiz, yang berarti guru atau teacher, profesor atau gelar akademik. Jenjang dalam bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. Adapun kata mudaris berarti teacher atau guru, instruktor atau pelatih, trainer atau pemandu. Sedangkan kata muadib berarti edukator, pendiri atau teacher in Quranic school, atau guru dalam lembaga pendidikan Al-Quran. Dari berbagai pengertian secara bahasa atau etimologi terhimpun dalam kata pendidik karena mengacu kepada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain. Sehingga dari berbagai kata di atas dapat menunjukkan berbagai perbedaan ruang gerak dan lingkungan di mana ilmu pengetahuan dan keterampilan diberikan. Misalnya dalam lingkungan sekolah disebut dengan teacher atau guru. Di perguruan tinggi disebut dosen atau lebih tinggi gelarnya hingga lecturer atau profesor. Sedangkan di rumah-rumah secara pribadi disebut tutor. Di pusat-pusat pelatihan disebut instruktor atau trainer. Sedangkan di lembaga pendidikan khususnya yang mengajarkan agama disebut dengan edukator. Sedangkan bila dilihat dari pengertian secara istilah atau terminologi, banyak keragaman beberapa pengertian, antara lain yang dapat mewakili sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Tafsir, mengatakan bahwa pendidik dalam Islam sama dengan teori yang ada di Barat, yaitu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangannya anak didik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Karena dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, karena kodrat, yaitu kedua orang tua ditakdirkan bertanggung jawab terhadap anaknya. Yang kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu berkepentingan dalam kemajuan perkembangan anaknya. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan mematuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Selanjutnya pengertian yang lebih implisit, kata pendidik yang dapat diartikan dengan guru sebagaimana yang disampaikan oleh Hadari Nawawi adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Begitu juga hal yang senada disampaikan oleh Ikhwan As-Sofa yang menempatkan pendidik atau guru pada posisi strategis dan inti dalam kegiatan pendidikan. Mereka mensyaratkan kecerdasan, kedewasaan, kelurusan moral, ketulusan hati, kejernihan pikir, etos keilmuan, dan tidak fanatik buta pada diri pendidik. Begitu juga hal yang senada disampaikan oleh Ikhwan tadi, yaitu sebagaimana halnya sama dengan orang tua. Orang tua merupakan pembentuk atau rupa fisik biologismu. Maka guru adalah pembentuk rupa mental rohaniyahmu.
Sebab guru telah menyerupai jiwamu dengan ragam pengetahuan dan membimbingnya ke jalan keselamatan dan keabadian. Seperti apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuamu yang menyebabkan tubuhmu lahir ke dunia, mengasuhmu dan mengajarimu mencari nafkah hidup di dunia fana ini. Kemudian secara umum bahwa dapat dikatakan pendidik adalah orang yang melakukan usaha untuk membuat anak menjadi seorang manusia seperti yang di dalam tujuan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat pendidik Islam. Adapun syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam, yang pertama yaitu segi jasmani. Guru harus berbadan sehat, telinganya nyaring, matanya terang, suaranya sederhana, terhindar dari penyakit menular. Kesehatan jasmani bagi seorang pendidik sangat mempengaruhi semangat kerja. Guru yang sering sakit-sakitan kerap, yang kerap kali absen dan tentunya merugikan anak didik. Kemudian yang kedua yaitu segi umur. Seorang pendidik harus yang sudah dewasa. Yang dituju dalam pendidikan ialah kedewasaan anak. Tidaklah mungkin pendidik membawa anak-anak kepada kedewasaannya jika pendidik sendiri tidak dewasa. Kedewasaan yang diharapkan adalah kedewasaan yang bersifat jasmani maupun psikis. Yang ketiga, segi mentalitas. Seorang pendidik harus orang yang beragama serta mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama. Kemudian segi akhlak, harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Kemudian berkelakuan baik. Kemudian adapun dari segi akhlak menurut tim penyusun buku teks ilmu pendidikan Islam perguruan tinggi, yang pertama yaitu mencintai jabatan sebagai guru. Yang kedua, bersikap adil terhadap setiap muridnya. Ketiga, guru harus wibawa. Keempat, berlaku sabar dan tenang. Kelima, guru harus bersifat manusiawi. Keenam, bekerja sama dengan masyarakat. Dan yang ketujuh, bekerja sama dengan guru-guru lain. Yang selanjutnya yaitu dari segi kecakapan serta pengetahuan dasar. Guru harus mengenal setiap murid yang dipercayakan padanya, yaitu mengetahui secara khusus sifat, kebutuhan, minat pribadi, serta aspirasi murid. Yang kedua, guru harus memiliki kecakapan memberi bimbingan sesuai dengan taraf tingkatan perkembangan anak didik. Yang ketiga, guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan di Indonesia sesuai tahap-tahap pembangunan. Yang keempat, guru harus memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai ilmu yang diajarkan. Yang kelima, mempunyai kecakapan dan dalam mengajar, baik pimpinannya dan bijaksana dalam perbuatannya. Kemudian guru harus mengerti ilmu mendidik sebaik-baiknya, sehingga segala tindakannya dalam mendidik disesuaikan dengan jiwa anak didik. Yang selanjutnya yaitu guru harus berilmu. Jadi secara ringkas, minimal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yaitu yang pertama, paham tentang ajaran Islam. Yang kedua, berilmu yang luas. Yang ketiga, seorang pengabdi Allah. Kemudian yang keempat, berpikiran yang positif dan progresif. Kemudian sabar, tawakal, berjiwa terbuka, berbadan sehat dan kuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik dalam Islam. Pertama yaitu tugas pendidik dalam Islam atau tugas pendidik Islam, yaitu yang pertama menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua, membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara Pancasila. Yang ketiga, menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, sebagai perantara dalam belajar. Yang kelima, sebagai pembimbing untuk membawa anak ke arah kedewasaan. Yang keenam, sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, sebagai penegak disiplin. Yang kedelapan, sebagai administrator dan manajer.
Yang ke-9, pekerjaan guru sebagai profesi. Yang ke-10, guru sebagai perencana kurikulum. Yang ke-11, guru sebagai pemimpin. Yang ke-12, guru sebagai sponsor kegiatan anak-anak. Kemudian, tanggung jawab pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik, yaitu pribadi susila yang cakap yang ada pada setiap anak didik. Tidak ada seorang guru yang mengharapkan anak didiknya menjadi seorang tokoh sampah masyarakat. Untuk itulah, guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas tinggi berusaha membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang dapat berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didik, hingga hujan dan panas bukanlah menjadi halangan bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak didiknya. Karena profesinya sebagai guru adalah berdasarkan panggilan jiwa. Maka bila guru melihat anak didiknya senang berkelahi, guru merasa sakit hati dan memikirkan bagaimana caranya agar anak didik dicegah dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Kemudian, pada dasarnya, guru yang bertanggung jawab itu mempunyai sifat menerima dan mematuhi norma nilai kemanusiaan, memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, dan gembira. Kemudian sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya, serta akibat-akibat yang timbul. Kemudian menghargai orang lain termasuk anak didik, bijaksana dan hati-hati, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.